Bagian selanjutnya adalah jenis-jenis fitnah Dajjal. Apa saja fitnah Dajjal ketika Dajjal muncul di atas muka bumi? Apa saja fitnah-fitnah yang muncul pada Dajjal sehingga kemudian Dajjal menjadi sangat menakutkan? Baik, sebelum kita membahas jenis-jenis fitnah Dajjal, ada satu hadis yang ingin saya sampaikan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Syarik radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, la yafirrannan nasu minad dajjali fil jibal. Orang-orang sungguh akan berlarian dari Dajjal ke gunung-gunung. Orang akan berlarian. Kita ini satu hari nanti kalau Dajjal keluar tak akan lagi tinggal di Depok, ke gunung-gunung. Nah, tinggalnya dekat Gunung Salak lebih bagus tuh, enak naiknya. Jangan dipraktek, ini cuma bercanda. Nanti besok pindah rumah pula. Kenapa pindah? Kata Ustaz, banyak lari ke gunung. Saya biar dekat naiknya, jadi buat rumah langsung di bawah gunung. Lebih cepat. Kalau ada iman nggak usah ditakuti. Qalat Ummu Syarik. Tapi kenapa disebut lari ke gunung-gunung? Karena gunung-gunung itu tempat yang jauh. Menunjukkan bahwa orang lari menjauh dari Dajjal karena takut. Tidak ada yang sanggup mengalahkan Dajjal. Makanya yang sanggup mengalahkan Dajjal itu hanya Nabi. Dan sudah saya sampaikan sebelumnya, kata Rasulullah, iyakhruj wa ana fikum, kalau dia keluar aku ada di tengah kalian, fa ana hajijuhu dunakum, aku yang akan langsung mengalahkan dia, tidak perlu kalian. Wa iyakhruj wa ana walastu fikum, kalau dia keluar aku tidak bersama kalian, kata Nabi, famru'un hajiju nafsi, setiap orang adalah pembela untuk dirinya sendiri. Setiap orang bela dirinya sendiri. Saya ada Ustaz Amna, nggak sempat saya mikir. Saya mikir diri sendiri juga. Setiap orang mikir diri sendiri saat itu. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Dan Allah khalifahku untuk setiap muslim, kata Rasulullah. Yang menunjukkan orang yang sanggup selamat dari Dajjal yang punya iman kepada Allah. Hanya itu saja. Qalat Ummu Syarik. Ummu Syarik berkata, ya Rasulullah, fa ainal arabu yauma idzin? Orang Arab di mana saat itu ya Rasulullah? Romawi datang, Persia datang, kita ada ya Rasulullah. Kira-kira begitu. Pada saat Dajjal keluar, kemana orang Arab? Apa kejawab Rasulullah? Hum qalil. Orang Arab hari itu sedikit. Artinya karena jumlahnya sangat sedikit tidak sanggup melawan Dajjal. Karena sangat sedikit tidak sanggup melawan Dajjal. Pertanyaannya adalah, kenapa orang Arab menjadi sedikit? Apa sebabnya orang Arab menjadi sedikit? Ada sebuah situs namanya statista.com. Statista.com itu mencatat peperangan di Irak. Hanya di Irak saja. Peperangan di Irak saja dari kurun waktu 2003 sampai dengan 2020. Jumlah korban sipil yang meninggal dunia 207.841 orang. Itu dari sipil. Bayangkan kalau angka itu ditambah militer, ditambah milisi bersenjata. Mungkin angkanya bisa 1 juta atau 2 juta orang. Itu hanya Irak saja. Bayangkan sekarang ada Suriah, bayangkan sekarang ada Palestina, bayangkan ada Sudan, bayangkan ada Yaman. Berapa banyak orang Arab yang meninggal dunia? Maka jika ini terus terjadi, maka kita paham bahwa orang Arab itu tinggal sedikit. Sedangkan Dajjal muncul di wilayah orang Arab. Karena ketika dia sampai di antara wilayah Syam dengan wilayah Irak, dia akan turun ke selatan menuju kota Madinah. Sedangkan orang Arab saat itu sudah sedikit. Itu wilayah Arab, bukan wilayah kita orang A'jam. Itu sebabnya Nabi mengatakan hum qalil, mereka saat itu sedikit sekali. Nah, ada satu hal lagi yang saya ingatkan. Satu-satunya musuh yang dibenarkan di dalam agama kita melarikan diri, itu hanya Dajjal. Kalau ada orang lain datang ke negeri kita menyerang kita, maka diharamkan secara fikih untuk lari. Setiap yang baligh,
Setiap yang punya kemampuan wajib angkat senjata keluar dari rumah untuk berjihad. Kalau ada musuh yang datang menyerang. Tapi saat datang Dajjal, itulah satu-satunya musuh yang dibenarkan oleh agama untuk melarikan diri. Itulah satu-satunya musuh. Yang lain tidak boleh. Hanya itu. Kenapa? Karena fitnahnya sangat besar. Nah, sekarang kita mau kenal apa fitnahnya Dajjal. Sehingga Dajjal sangat mengerikan. Pertama, menghidupkan orang mati. Dajjal punya kemampuan seperti Nabi Isa menghidupkan orang mati. Tentu dengan izin Allah. Saya ingin bacakan sebuah hadis Nabi SAW. Hadisnya panjang. Ceritanya begini. Ketika Dajjal keluar, muncul ada satu hamba Allah yang ingin datang menemui Dajjal. Karena dia yakin betul bahwa Dajjal itu adalah pembohong, pendusta. Ketika dia datang menemui Dajjal, lalu dia dihalangi oleh para pengikut Dajjal. Jadi tidak bisa langsung ketemu dengan Dajjal. Lalu kemudian ditanya oleh para pengikut Dajjal, "Aina ta'mid? Kau mau kemana?" Tanya kepada hamba Allah yang beriman ini. "A'midu ila hadzal ladzi kharaj." Aku mau mendatangi makhluk yang sedang keluar, yang telah keluar ini. Kata dia. Lalu kemudian para pengikut Dajjal mengatakan, "Awama tu'minu bi rabbina?" Apa kau enggak beriman kepada Tuhan kami? Dajjal itu saat itu sudah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi pengikutnya sudah menyembah Dajjal. Saat itu. Ibnu Katsir mengatakan Dajjal awal muncul itu jadi raja yang jahat. Ini dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib. Kemunculan Dajjal pertama, Dajjal jadi raja yang jahat. Lalu dia mengaku dirinya nabi, terakhir dia mengaku dirinya Tuhan. Jadi ada fase. Mungkin tadi dia ngaku raja dulu karena iman pengikutnya masih lemah. Lalu dia ngaku nabi karena udah kuat dikit. Baru dia ngaku Tuhan ketika mereka sudah bodoh sekali. Yang menurut Dajjal sudah sangat beriman buat dia. Fayaqulu ma bi rabbina khafa. Tuhan kami tidak samar-samar. Kata hamba Allah yang soleh ini. Fayaqulun, lalu para pengikut Dajjal berkata, "Uqtuluh, bunuh orang ini." Lalu sebagian di antara mereka berkata, "Alaisa qad nahakum rabbukum?" Bukankah Tuhan kalian sudah melarang untuk membunuh orang? Ata antaqtulu ahadan dunahu, di mana kalian membunuh seseorang tanpa diketahui oleh Tuhan kalian. Jadi bawa dulu ke Tuhan. Jadi Tuhannya nggak bisa melihat karena jauh. Tuhan aneh. Disuruh bawa dulu ke Tuhannya. Tidak boleh bunuh langsung. Qala fayantaliquna bihi ila Dajjal. Dibawalah dia ke hadapan Dajjal. Fa idza ra'ahul mu'minu qal. Saat orang mukmin tersebut melihat Dajjal, dia berkata, "Ya ayuhan nas." Dia katakan kepada semua pengikut Dajjal saat itu, "Wahai manusia, hadzal dajjalul ladzi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Inilah Dajjal yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lantang dan berani dia, padahal dia sendiri di sana. Oh. Enggak main-main imannya. Bayangkan kita pergi ke Amerika, langsung teriak, "Kalian membunuh saudara-saudara kami muslim." Mati udah pasti itu. Nggak ada yang berani. Ada yang berani. Karena pasti mati itu. Ini di depan Dajjal. Ya kan? Di depan Dajjal ini langsung. Qala fayamuru Dajjalu bihi fayushabbah. Dajjal pun memerintah supaya dia digergaji. Qala, lalu fayaqulu, lalu Dajjal berkata, "Khudhuhu wa syujjuh." Bawa orang ini dan belah jadi dua. Fayusa'u dhahruhu wa batanuhu darban. Sambil dibawa, perutnya dan punggungnya dihujani oleh bogem mentah, pukulan dari para pengikut Dajjal. Lalu sambil mereka bertanya kepada hamba mukmin ini, "Awama tu'minu bi?" Tanya oleh Dajjal sambil dipukul, ditanya oleh Dajjal, "Apa kau masih tidak beriman kepadaku?" Qala fayaqul, lalu berkatalah hamba yang mukmin ini, "Antal masihud Dajjal." Engkau ni al-masih pendusta. Padahal dia sudah kena pukul.
Engkaulah Al-Masih pendusta. Al-Masih ada dua. Ada Al-Masih Isa, ada Al-Masih Ad-Dajjal. Qala, lalu berkata Rasulullah, fayu'maru bihi fayu'syaru bil minsyar. Lalu dia diperintahkan untuk digergaji dengan gergaji, dibelah dengan gergaji. Mim mafriqihi hatta yufarraqa baina rijlaih. Mulai dari kepalanya sampai terbelah, terpisah kedua kakinya. Dibelah dua. Qala thumma yamshid dajjalu bainal qit'atain. Lalu Dajjal berjalan di antara dua bagian yang sudah terpisah dari tubuh hamba mukmin tersebut. Lalu berkata, Dajjal lalu berkata, "Qum, bangkitlah hai manusia." Fayastawi qa'iman, lalu yang sudah dibelah itu pun kemudian bangkit kembali seperti semula, bergabung lagi yang sudah terbelah. Yang menandakan dia sudah bisa menghidupkan orang mati. Tapi ingat, dengan izin Allah. Dajjal nggak bisa menghidupkan orang mati, tapi Allah izinkan dia lakukan itu. Qala thumma yaqulu lahu atu'minu bi. Lalu Dajjal berkata, apakah engkau beriman kepadaku ketika dihidupkan? Lalu orang hamba mukmin tersebut menjawab, mazdadtu fika illa basirah. Makin yakin aku dengan penjelasan yang, dengan penglihatan yang sangat jelas engkau ini siapa. Makin yakin. Sudah dibunuh, dibelah dua, dibangkitkan, makin yakin kalau itu Dajjal. Hamba mukmin ini. Mau dibunuh lagi berarti kan? Siap berarti kan? Siap nih. Kan? Udah mulai takut kan? Qala thumma yaqul. Lalu berkatalah hamba mukmin tadi, ya ayuhan nas, wahai manusia, innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas. Dia tidak akan sanggup melakukan apa yang dia lakukan kepadaku kepada orang lain. Dibunuh, dihidupkan, enggak bisa. Cuma satu kali dia bisa. Dia hanya bisa membunuh orang dan menghidupkannya itu satu kali. Dalam bahasa yang lain, Dajjal hanya diberikan oleh Allah kemampuan menghidupkan orang mati cuma satu kali. Satu kali saja. Tidak ada kali kedua. Tapi ingat, nanti ada hadis Nabi yang mengatakan, ada orang yang datang menemui Dajjal, lalu ditawarkan oleh Dajjal agar ayah dan ibunya dihidupkan. Lalu bangkitlah ayah dan ibunya. Sebenarnya itu bukan ayah dan ibunya, tapi setan yang menyerupai ayah dan ibunya. Ada hadisnya. Artinya, pada kali yang selanjutnya, dia butuh bantuan setan. Baik. Nanti hadisnya ketemu. Kita lanjutkan yang ini dulu. Fayakhudud dajjalu liyadbahahu. Lalu Dajjal pun ingin menyembelihnya kembali. Hamba mukmin yang ini. Fayuj'ala ma baina raqabatihi ila tarquwatihi nuhasan. Lalu Allah takdirkan di antara lehernya dengan selangkangannya itu ada tembaga. Dalam bahasa yang lain, nggak bisa disembelih karena keras. Allah takdirkan begitu. Dia mau menyembelih lagi dua kali itu. Fala yastati'u ilahi sabila, menyebabkan Dajjal tidak bisa melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Fayakhudhu biyadaihi wa rijlaihi. Lalu Dajjal mengambil kedua tangannya dan kedua kaki orang tersebut. Fayaqtifu bihi. Lalu dilempar orang tersebut oleh Dajjal. Fayahsibun nasu annama qadhafahu ilan nar. Para pengikutnya pun kemudian yakin bahwa Dajjal telah melemparkan orang tersebut ke dalam neraka. Wa innama ulqiya fil jannah. Akan tetapi sebenarnya dia sudah dilemparkan ke dalam surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hada, orang ini a'dhabun nasi syahadatan." Orang yang paling besar syahidnya. Inda Rabbil alamin, di sisi Allah Rabb sekalian alam. Itulah nilai pahala syahid yang paling besar. Dari sini jelas menyebutkan bahwa Dajjal bisa menghidupkan orang mati walaupun hanya satu kali. Pertanyaannya, siapa orang itu? Orang itu siapa? Imam An-Nawawi menukilkan dari perkataan Abu Ishaq
yang menyebutkan bahwa orang yang dibunuh oleh Dajjal itu adalah Nabi Khidir. Itu pendapatnya Abu Ishaq. Namanya Abu Ishaq Ibrahim bin Sufyan. Beliau termasuk salah seorang perawi kitab Imam Muslim. Menyebutkan bahwa orang itu adalah Nabi Khidir. Yang menunjukkan bahwa beliau meyakini Nabi Khidir masih hidup. Akan tetapi pandangan ini, pandangan ini juga sama dengan pandangannya Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi juga sama, memandang bahwa orang itu adalah Nabi Khidir. Tapi ini dibantah oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Imam Ibnul Jauzi, Abul Faraq Al-Jauzi, Abul Faraq Ibnul Jauzi itu sudah menulis sebuah kitab judulnya Ujalatul Muntadhar fi Syarhi Halil Khidir, yang menunjukkan bahwa hadis yang menyebutkan Khidir masih hidup semuanya adalah hadis yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini Ibnul Jauzi berpendapat sebagaimana Imam Bukhari, Ibrahim Al-Harbi, Abul Husain Ibnul Munadi, bahwa Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia. Ibnu Katsir itu juga sependapat dengan mereka, mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Jadi dengan hal ini ada dua pendapat. Bagi yang meyakini Nabi Khidir masih hidup, maka orang yang dibunuh oleh Dajjal itu adalah Nabi Khidir. Bagi ulama yang tidak meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup atau berkata bahwa Nabi Khidir telah meninggal dunia, maka orang tersebut tentunya bukan Nabi Khidir dan tidak diketahui siapa orangnya. Hanya hamba Allah yang mukmin yang soleh. Di kalangan para ulama tasawuf hampir rata-rata memandang Nabi Khidir masih hidup. Tapi di kalangan ulama hadis rata-rata memandang bahwa Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Saya pernah sampaikan beberapa kali di majelis ini, tidak perlu saling menyalahkan. Bagi yang meyakini Nabi Khidir masih hidup, tidak perlu harus menghardik para ulama yang mengatakan Nabi Khidir telah meninggal dunia. Karena jika dihardik, maka Anda tak bisa lagi pakai kitab Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari mengatakan Nabi Khidir meninggal dunia. Bagi yang mengatakan Nabi Khidir masih telah meninggal dunia, jangan hardik dan caci maki ulama yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Karena di antara ulama yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup itu adalah Imam Al-Qurtubi. Kalau dihardik, dicaci maki, Anda nggak bisa lagi baca kitab tafsirnya. Maka caranya, siapapun yang berpendapat yang pertama atau pendapat yang kedua, maka harus ada tenggang rasa dan toleransi. Saya sendiri mengikuti pendapat yang pertama karena saya belajar hadis. Saya ikut mazhab ahli hadis. Saya meyakini bahwa Nabi Khidir sudah meninggal dunia sebagaimana pendapatnya Ibnu Katsir, Imam Bukhari, Ibnul Jauzi dan lain-lain. Tapi saya tidak menyalahkan jika ada orang yang meyakini Nabi Khidir itu masih hidup. Karena ini tidak ada dalil yang sharih. Karena dalil yang menceritakan tentang Nabi Khidir hidup itu tidak ada dari Rasulullah, tapi hanya dari perkataan para ulama. Dan yang membantahnya pun juga para ulama, bukan orang yang sembarangan. Jadi dari sini kita katakan wallahu a'lamu bissawab. Baik. Jam 11, setengah jam lagi. Saya ingin mengatakan satu hadis tentang Dajjal menghidupkan orang mati. Wa inna ashadda fitnatin ya'til a'rabi, ini hadis Imam Ahmad dari Asma binti Yazid al-Ansariyah, hadisnya hasan. Sesungguhnya fitnah yang paling besar, datanglah orang Arab gunung lalu berkata, ara'aita in ahyaitu laka ibilaka lasta ta'lamu anni rabbuk. Ini Dajjal yang mengatakan kepada orang Arab gunung, apakah pendapatmu jika ku hidupkan ontamu yang telah mati, maka apakah engkau yakin bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Tanya Dajjal. Lalu dia berkata, bala, tentu saja. Kalau onta aja dihidupkan bisa jadi beriman pada Dajjal. Luar biasa masa itu. Tapi bisa dipahami. Kenapa? Banyak orang sekarang tukar agama, tukar akidah demi Indomie.
Apalagi onta yang lebih mahal. Indomie cuma 2.500, hilang lagi dah. Apalagi onta. Yang menunjukkan bahwa kalau sebelum Dajjal datang saja bisa seperti itu, apalagi kalau Dajjal datang. Itu yang harus diingat baik-baik. Fatamatsala syayatinu lahu. Lalu setan-setan membantu Dajjal menyerupai nahwa ibilihi, seperti onta dia yang sudah mati. Ka'ahsani ma takunu duru'uha wa a'zimati asnimah. Tulangnya besar, dagingnya banyak, gendut ontanya. Begitu dihidupkan, subur betul itu onta. Orang mana yang tidak suka? Harganya kan jauh melambung. Faqala, lalu disebutkan, wa ya'tir rajula qad mata akhuhu. Datanglah satu orang di mana saudaranya telah meninggal dunia. Wa mata abuhu, lalu juga mati ayahnya. Lalu dikatakan oleh Dajjal, ara'aita in ahyaitu laka abaka wa ahyaitu laka akhak. Apa pendapatmu jika kuhidupkan ayahmu dan kuhidupkan pula kakakmu, saudaramu? Alasta ta'lamu anni rabbuk? Apakah engkau tahu bahwa aku adalah Tuhanmu? Dia pun menjawab, oh, kalau engkau sanggup menghidupkan ayah dan kakakku, maka aku akan menganggap engkau Tuhanku. Fatamatsala lahu syayatinu nahwa abihi wa nahwa akhihi. Maka kemudian setan-setan pun menyerupai ayah dan kakaknya, saudaranya, sehingga terlihat hidup kembali. Ya, ini menunjukkan bahwa Dajjal hanya sanggup menghidupkan orang hanya satu kali. Yang lain dibantu oleh setan. Cuma kalau itu terjadi, orang kan nggak bisa lihat setannya. Yang dilihat ayah dan ibunya sekarang ada di hadapannya, ayah dan kakaknya sekarang ada di hadapannya. Maka bagi orang yang kurang kuat imannya, sudah pasti ngikut Dajjal. Baik. Itu barangkali dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan Dajjal yang menghidupkan orang mati, dan itu menjadi fitnah yang pertama. Fitnah yang kedua, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Jadi Dajjal bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tanaman. Hadisnya ada diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, fayati 'alal qaumi, Dajjal mendatangi suatu kaum. Fayad'uhum, lalu kemudian Dajjal berdakwah kepada mereka, menyeru kepada mereka. Fayu'minuna bihi wa yastajibuna lah, lalu kaum tersebut menerima ajakan Dajjal sehingga mereka beriman kepadanya. Faya'murus samaa'a fatumtir, lalu dia memerintahkan langit, kemudian langit pun menurunkan hujan. Wal arda fatumbit, lalu dia memerintahkan bumi, bumi pun mengeluarkan tanam-tanaman. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwala ma kanat durran wa asbaghahu duru'an wa amaddahu khawasir. Sehingga orang-orang yang menerima Dajjal ini sebagai Tuhannya, itu mereka menggiring pulang binatang ternak mereka dalam keadaan punuk yang sangat besar, penuh dengan susu, perut mereka gemuk. Itu bagi orang yang beriman kepada Dajjal. Thumma ya'til qauma fayad'uhum, lalu dia datang suatu kaum, dia panggil, dia serukan kaum yang dia datangi selanjutnya. Fayarudduna alaihi qaulah, tapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka menolak ajakan Dajjal. Fayansarifu anhum, lalu Dajjal pun meninggalkan mereka. Fayusbihuna mumhilina laisa biaidihim syai'um min amwalihim. Mereka pun dalam kondisi serba kekurangan, tidak memiliki harta apapun di tangan-tangan mereka. Coba bayangkan, kalau bukan karena iman, adakah yang bisa menyelamatkan mereka? Berapa banyak di antara kita hari ini Dajjal belum keluar, hanya karena duit masih tinggal 5.000 di kantong, tapi sudah susah. Salat sudah enggak. Berapa banyak? Padahal Dajjal belum keluar. Lalu tiba-tiba mengatakan Dajjal kalau keluar saya akan selamat. Teruslah kita bermimpi. Pasti jadi pengikut Dajjal. Kalau Dajjal keluar dan kita masih hidup sedangkan sifat kita seperti itu, dimungkinkan. Bukan hanya dimungkinkan, dapat dipastikan kita pasti jadi pengikutnya.
Na'udzubillah tsumma semoga tidak terjadi kepada kita. Baik teman-teman, sudah berapa? Lama juga ini fitnah Dajjal ini memang. Betul-betul laknatullah nih, gara-gara dia nih kita ngah. Betul-betul laknatullah. Yang ketiga, surga dan neraka Dajjal. Dajjal itu ada surga dan neraka. Makanya yang tadi dilemparkan dia itu seakan-akan dipahami oleh pengikutnya, dilempar ke dalam neraka. Kata Rasulullah dalam hadis Imam Muslim dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Sudah ya, ketiga ya. Membawa surga dan neraka. Ad-Dajjalu a'warul 'ainil yusra. Dajjal itu mata kirinya cacat. Jufalu sya'ri ma'ahu jannatun wa nar. Bersamanya rambutnya lebat, bersamanya ada surga dan neraka. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Nerakanya Dajjal itu adalah surga, sedangkan surganya Dajjal itulah neraka. Nah, apakah neraka dan surga yang dimaksud itu bentuknya zahir atau kiasan? Tentu Dajjal nggak punya surga dan neraka sesungguhnya, karena dia manusia biasa. Yang dimaksud dengan surga dan neraka adalah kesesatan Dajjal. Orang yang mengikuti Dajjal maka akan mendapat nerakanya Allah. Itulah surganya Dajjal. Kenapa disebut surganya Dajjal? Karena yang beriman kepada dia akan dapat kesenangan. Binatang dapat, harta dapat, kekayaan dapat, semua dapat. Itu kan surga. Tapi dia pasti mendapat nerakanya Allah. Sebaliknya, yang mendapat nerakanya Dajjal, kekeringan, kelaparan yang luar biasa dengan sebab menolak ajakan Dajjal, itu kan neraka. Insya Allah akan mendapat surganya Allah. Jadi surga Dajjal adalah nerakanya Allah. Neraka Dajjal adalah surganya Allah. Nah, ada satu hadis yang menarik lainnya disebutkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Yaridu kullama'in wa manhalin illal madinata wa makkata harramahumallahu alaihi wa qamatil malaikatu bi abwabiha." Dajjal akan mendatangi semua sumber air. Semua sumber air akan dikuasai kecuali Makkah dan Madinah. Semua sumber air, sungai-sungai, laut-laut, danau-danau, sumur-sumur akan dikuasai oleh Dajjal. Di mana kita minum? Kecuali kota Makkah dan Madinah, karena dia tidak bisa masuk. Apa sebabnya dia tidak bisa masuk Makkah Madinah? Karena Allah mengharamkan keduanya atas Dajjal. Dan malaikat menjaga pintu-pintu kota Madinah supaya dia tidak bisa memasukinya. Wa ma'ahu jibalun min khubzin. Bersama dengan Dajjal, gunung-gunung yang terbuat dari roti. Wan nasu fi jahdin illa man tabi'ahu. Manusia akan mengalami kelelahan yang luar biasa kecuali orang-orang yang mengikuti Dajjal. Wa ma'ahu nahran. Dia memiliki dua sungai. Ana a'lamu bihima minhu. Aku, kata Rasulullah, lebih tahu tentang dua sungai itu bahkan dari Dajjal itu sendiri. Kata Rasulullah. Nahrun yaqulul jannah. Sungai yang disebut dengan surga. Wa nahrun yaqulun nar. Dan sungai yang disebut dengan neraka. Faman udkhilal ladzi yusammihil jannah fahuwan nar. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surganya Dajjal, maka itu adalah neraka. Waman udkhilal ladzi yusammihin nar fahuwal jannah. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam neraka, maka itu adalah surga. Jadi Dajjal tidak hanya datang dengan sendirinya. Dajjal datang bawa makanan, Dajjal datang bawa air, Dajjal datang bawa semua yang kita butuhkan. Kalau Dajjal datang seperti saya datang cuma berdakwah, orang nggak mungkin nggak tertarik. Alah inti ngomong doang, pulanglah sana. Tapi kalau bawa ayam, bawa kerbau,
bawa kambing, siapa yang ikut ambil, gratis, 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 gratis. Jangankan bawa kambing, bawa Indomie aja hilang akidah, apalagi bawa kambing. Kan itu yang terjadi di zaman kita. Nah, ini berbahaya. Maka oleh sebab itu, jaga diri, jaga keluarga. Pergi lari jauh-jauh. Jangan kemudian kalau bertemu dengan Dajjal, jangan coba-coba datang. Yang keempat, berpindah tempat dengan cepat. Jadi Dajjal bisa berpindah tempat. Jangan dibayangkan berpindah tempat itu seperti jin. Jin itu kan bisa berpindah cepat. Karena dia bisa berjalan dengan cepat seperti angin. Tidak seperti itu. Ya. Tapi dia dibawa oleh sesuatu. Ya. Tapi kecepatannya memang cepat. Sehingga ada pertanyaan di dalam hadis Imam Muslim dari An-Nawas bin Sam'an, di mana Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, wa ma isra'uhu fil ard, bagaimana kecepatannya ketika berada di bumi? Lalu Rasulullah menjawab, kal ghaithi stadbarat rih, seperti hujan yang ditiup angin. Itulah cepatnya. Hujan kalau ditiup angin kan cepat sekali. Begitulah cepatnya Dajjal. Makanya 40 hari dia sanggup menguasai dunia. Ada yang mengatakan bahwa 40 hari itu bukan Dajjal yang datang, tapi pengikut Dajjal yang datang. Tapi seperti Al-Qadiyat mengatakan, makna hadisnya harus dimaknai dengan secara zahir, harus dimaknai secara zahir. Bahwa datang Dajjal secara zahir selama 40 hari ke seluruh muka bumi itu memang datang. Berarti Dajjal dimungkinkan nyampe ke Depok. Nah, itu yang mau saya maksudkan. Dajjal dimungkinkan sampai, bukan dimungkinkan, kalau memang dimaknai secara zahir pasti sampai ke Depok. Berarti juga akan ada fitnah di sini. Nah, yang paling harus kita ketahui hanya kata Al-Mulla Ali Al-Qari, nama kitabnya Mirqatul Mafatih. Kata beliau, perumpamaan ini tidak diketahui caranya dan juga tidak diketahui ukurannya secara pasti. Bagaimana cepatnya Dajjal? Seperti apa? Apakah di bawah angin, apakah duduk di atas angin, ataukah tadi naik keledai itu tidak diketahui. Kata Al-Mulla Ali Al-Qari. Al-Mulla Ali Al-Qari ini murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Fathul Bari. Nah, beliau mengarang, bedanya kalau Ibnu Hajar bermazhab Syafi'i, Al-Mulla Ali Al-Qari ini mazhabnya Hanafi karena beliau orang Afghanistan. Nama kitabnya Mirqatul Mafatih. Nah, ini nama kitabnya. Tidak diketahui. Jadi jangan nanti ada orang bercerita misalkan Dajjal cepat sekali bergerak. Dicerita beginilah, beganalah, kita katakan wallahu a'lamu bissawab. Kalau ditanya, kenapa begitu? Al-Mulla Ali Al-Qari mengatakan dalam kitab Mirqatul Mafatih, dan beliau adalah ulama hadis, bahwa hal ini tidak diketahui caranya dan tidak pula diketahui ukurannya secara pasti. Bisa dipahami? Baik. Saya tidak. Yang selanjutnya. Nah, ini yang terakhir. Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini fitnah yang paling besar. Ini fitnah yang paling besar. Dan ini mungkin tidak saya bacakan lagi hadisnya, tidak lagi saya baca riwayat-riwayatnya. Itu tidak lagi saya bacakan. Kenapa tadi sudah saya bacakan? Ketika ada orang datang dihidupkan ontanya kan, dia bertanya, apakah engkau yakin aku Tuhanmu? Itu sudah menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan. Itu riwayat-riwayatnya, tidak lagi saya sebutkan. Hanya saya ulangi perkataan Ibnu Katsir, bahwa Dajjal di awal kemunculannya dia muncul sebagai raja yang sangat jelek, buruk perilakunya. Lalu ketika kemudian dia mengaku dirinya menjadi nabi, lalu kemudian dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab, nama kitabnya An-Nihayatu fil Fitani wal Malahib. Itu nama kitabnya. Nah, bayangkan kalau Dajjal ngaku sebagai Tuhan dan banyak orang yang mengikutinya. Di antara yang ikuti Dajjal itu 70 orang Yahudi, 70.000 orang yang ikuti. Maka artinya banyak sekali pengikut Dajjal saat itu atau orang-orang yang menuhankan Dajjal. Makanya pengikut Dajjal bukan hanya dari kalangan orang Yahudi saja.
Nanti akan kita jelaskan siapa-siapa saja pengikut Dajjal. Siapakah golongan yang ikut Dajjal? Akan disebutkan. Cuma ada satu masalah. Nah, masalahnya begini. Ada sebuah hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Auliya. Hadis ini hadis maqtu', berasal dari perkataan tabi'in. Beliau menyebutkan begini. Tapi riwayatnya hasan ya, walaupun hadisnya hadis tabi'in ya. Tidak sampai ke sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah. Hadisnya bunyinya begini. La yanju min fitnatid dajjal. Tidak ada yang selamat dari fitnah Dajjal. Illa kecuali 12 rajulin, 12.000 orang saja. Wa 7,000 imra'ah, 12.000 laki-laki dan 7.000 perempuan. Berarti berapa? 19.000 yang selamat. Itu kenapa ini perlu saya nukilkan? Karena ini masyhur, riwayat ini masyhur. Dari sisi periwayatan, hadis tabi'in ini sahih. Cuma persoalan ini kan perkataan tabi'in, bukan perkataan Rasulullah dan juga bukan perkataan sahabat Rasulullah. Maka dimungkinkan bahwa pendapat ini beliau dapatkan bukan dari Rasulullah dan juga bukan dari sahabat Rasulullah. Sehingga kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mengatakan, masalah ini tidak bisa dibicarakan pakai akal. Karena dia harus mengikuti dalil. Karena belum terjadi bab gaib. Tidak boleh pakai akal. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh diterima angka-angka apapun yang diceritakan. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sedangkan riwayat ini dimungkinkan dari perkataan dari Hasan bin Atiyah sendiri, atau beliau mengambil dari orang-orang Yahudi yang disebut dengan riwayat Israiliyat, yang diambil dari ahlul kitab. Maka ahlul kitab itu banyak ceritanya. Misalkan begini, terkait dengan dabbah. Dabbah itu binatang melata yang keluar di akhir zaman. Nanti juga akan kita bahas. Dia katakan bahwa dabbah itu ketika keluar, itu kepalanya di atas awan. Jadi awan itu di bawah kepalanya saking besarnya. Tapi itu nggak ada dalil yang benar. Tapi cerita itu masyhur di kalangan Yahudi. Bahkan mereka menyebutkan, orang Yahudi, Mesiahnya orang Yahudi ketika keluar, itu ketika berdiri di atas bumi melewati awan. Itu besarnya Mesiah. Itu keimanan orang Yahudi. Nah, kalau keimanan itu kemudian kita imani, berarti kita mengimani sesuatu yang bukan dari agama kita. Maka itu alasannya kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa dalam hal ini tidak boleh kemudian dibicarakan secara akal, atau dalam bahasa yang lain Ibnu Hajar menolak riwayat ini yang menyebutkan hanya 19.000 orang saja yang selamat dari fitnah Dajjal. Wallahu a'lamu shawab. Kenapa perlu diceritakan? Nanti takut ada yang cerita. Jadi kita sudah tahulah sedikit tentang masalah ini dan pendapat ulama hadis terkait riwayat ini.